Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini Bu Maya akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 2, tema 1, tema 4, pembelajaran 3. Pembelajaran hari ini Bu Maya beri judul Tajuk Mahal. Apa sih Bu Tajuk Mahal itu? Tajuk Mahal itu merupakan singkatan dari kata penolakan, penjumlahan, dan karya hiasan alam. Ayo, buku dan alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, kalian akan mendapatkan 5 menu pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah materi pembelajaran, yang ketiga adalah evaluasi, yang keempat adalah kesimpulan, dan yang kelima adalah pesan moral. Ayo kita langsung menuju ke menu pertama. Nah, pada pembelajaran hari ini, Bu Maya harap kalian dapat menemukan percakapan yang berisi penolakan, memahami permasalahan tentang penjumlahan, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan, mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan alam, dan mengidentifikasi langkah-langkah dalam membuat karya hiasan alam. Langsung saja kita ke materinya ya. Nah, pembelajaran hari ini kalian akan menerima 3 materi. Yang pertama adalah kata penolakan, yang kedua adalah penjumlahan, dan yang ketiga adalah karya hiasan alam. Ayo kita ke materi pertama. Kata penolakan. Apa sih kata penolakan itu? Iya, pintar. Kata penolakan itu kata yang kita buat untuk menolak seseorang, Bu. Betul. Kata penolakan adalah kata yang digunakan ketika kita ingin menolak ajakan ataupun pemberian dari seseorang. Biasanya kata tersebut menggunakan kata tidak, maaf, ataupun terima kasih. Maya langsung beri contohnya ya agar kalian semakin paham. Pak Yuda, ini kuenya, silakan Pak. Tidak, terima kasih nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, kira-kira kata apa sih yang digunakan oleh Pak Yuda dalam menolak pemberian kue dari Mutia? Ayo diingat-ingat lagi. Iya, pintar. Kata tidak. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak pembelajaran materi pertama dengan sangat baik. Bu Maya sangat senang sekali. Kita langsung menuju ke materi yang kedua ya. Nah, materi kedua adalah tentang penjumlahan. Sebelum Bu Maya jelaskan materinya, Bu Maya ingin bercerita sedikit saja. Kalian dengarkan baik-baik ya. Kemarin di sekitar rumah Bu Maya ada kegiatan kerja bakti. Nah, para ibu membuat kue untuk para peserta kerja bakti. Kue yang dibuat oleh para ibu adalah 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Nah, dari semua kue yang dibuat oleh para ibu, 158 telah dimakan oleh para peserta kerja bakti. Maya pengen tahu deh, kira-kira berapa sih sisanya kue yang belum dimakan para peserta kerja bakti? Kita hitung bareng-bareng ya. Tadi ada 95 kue lemper dan juga 120 kue bolu. Nah, yang dimakan adalah 158. Berarti caranya untuk menghitung sisanya adalah 95 kue bolu ditambah 120 kue lemper. Kemudian dikurangi dengan jumlah yang sudah dimakan yaitu 158. Kita hitung satu persatu ya. Kita jumlahkan dulu 95 ditambah 120. Kita gunakan penjumlahan bersusun agar lebih mudah menemukan hasilnya. Kita hitung dari yang sebelah kanan terlebih dahulu ya. 5 ditambah 0 hasilnya berapa? 5, pinter. 9 ditambah 2 hasilnya 11. 11 bagaimana Bu? Kalau 11 kita taruh angka 1 di sini, lalu sisanya angka 1-nya kita simpan di atas angka 1 yang ini. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kemudian untuk mencari sisanya adalah 215 dikurangi dengan 158. Berapa ya anak-anak?
Kita gunakan pengurangan bersusun ya. 5 dikurangi 8, berapa ya kira-kira? Bisa atau enggak? Nggak bisa, Bu. Berarti kita pinjam dari angka di depannya angka 5, yaitu angka 1. Jadinya berapa? 15, pintar. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Nah, angka 1 ini tadi kan sudah dipinjam, berarti jadi 0. Lalu angka 0 apakah bisa dikurangi dengan 5? Tidak bisa, Bu. Pintar. Kita bisa pinjam angka di depannya lagi. Jadi, angka 1-nya berubah jadi angka 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lalu angka 2-nya ini apakah tetap angka 2, anak-anak? Tidak, pintar. Angka 2-nya berubah menjadi angka 1 karena sudah dipinjam. 1 dikurangi 1 sama dengan 0 atau habis. Jadi, sisa kue sekarang adalah 57 kue. Sekarang Bu Maya ingin memberikan kalian satu latihan soal lagi, agar kalian semakin paham. Kalian boleh kerjakan di buku ataupun di kertas. Kalian boleh pause video ini, Bu Maya kasih waktu 5 menit. Lalu kalian boleh mainkan lagi video ini untuk mendapatkan materi selanjutnya. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah menemukan hasilnya? Kita hitung bersama ya. 43 ditambah 117, kita jumlahkan dengan penjumlahan bersusun. Kita jumlahkan satu-satu ya. 3 ditambah 7 sama dengan 10, pintar. Satunya kita taruh pintar di atas angka 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Karena di sini tidak ada angka, maka angka 1 bisa langsung turun. Satunya turun ke bawah jadi 160. 160 kita kurangkan dengan 122. Kita menggunakan pengurangan bersusun. Kita kurangkan satu-satu ya. 0 dikurangi 2 tidak bisa. Kita pinjam angka di depannya menjadi 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8, pintar. 6 tadi sudah dipinjam 1, sisanya tinggal 5, pintar. 5 kita kurangin 2 jadi 30. 38. Nah, 1 dikurangi 1 kan habis atau 0, jadi tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 38. Nah, di materi selanjutnya adalah karya hiasan alam. Bu Maya punya 2 gambar. Kira-kira gambar apa sih ini anak-anak? Iya, pintar. Yang pertama adalah gambar gerabah. Gerabah itu terbuat dari apa? Tanah liat. Nah, gambar kedua adalah gambar apa anak-anak? Benar, truk mainan terbuat dari plastik. Kira-kira yang merupakan karya hiasan alam yang mana sih? Yang gerabah, pintar. Kenapa anak-anak? Iya, pintar, karena terbuat dari tanah liat yang merupakan bahan alam. Nah, jadi karya hiasan alam memiliki ciri utama yaitu terbuat dari bahan alami seperti biji-bijian, kayu, tanah liat, dan bahan alam lainnya. Nah, Bu Maya akan berikan contoh cara membuat karya hiasan alam yang sederhana. Kalian bisa membuatnya di rumah bersama dengan orang tua kalian. Kita simak bersama ya anak-anak. Nah, jadi caranya yang pertama adalah siapkan sketsa gambar. Kalian bisa membuat sketsa gambar apapun. Boleh ikan seperti di contoh ini, ataupun bunga, ataupun buku, apapun yang kalian bisa. Nah, kemudian setelah kalian membuat sketsa gambarnya, kalian lumuri gambar tersebut dengan lem secara merata. Nah, setelah itu kalian tempelkan biji-bijian yang akan menjadi warna dalam gambar yang telah kalian gambar. Nah, biji yang kalian gunakan boleh kok lebih dari satu. Jadi, tidak hanya satu macam biji saja. Boleh menggunakan biji ketan hitam seperti di contoh, boleh menggunakan biji padi, beras. Nah, seperti yang ada di contoh ini. Menggunakan biji padi untuk mewarnai badan ikan tersebut. Selain itu, di contoh ini juga menggunakan biji jagung anak-anak seperti ini. Nah, ditata dengan rapi dengan bantuan batang lidi agar tersusun dengan rapi. Kalau sudah jadi, hasilnya akan seperti ini anak-anak. Wah, bagus bukan anak-anak? Nah, kalian bisa membuat ini dengan orang tua kalian, dengan meminta bantuan orang tua kalian. Nah, hari ini Bu Maya telah menjelaskan 3 materi pembelajaran.
Sekarang saatnya kalian kerjakan soal latihan pada link di bawah ini ya, atau scan barcode-nya. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian boleh meminta bantuan orang tua kalian. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, kesimpulan apa sih yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Tadi ada beberapa pembelajaran. Ada tiga materi pembelajaran. Yang pertama adalah tentang pintar, kata penolakan yang terdiri dari kata tidak, maaf, ataupun terima kasih. Lalu yang kedua tentang apa anak-anak? Penjumlahan pintar, cara yang mudah untuk melakukan penjumlahan dapat menggunakan penjumlahan bersusun. Lalu yang ketiga apa anak-anak? Karya hiasan dari bahan alami. Ciri utamanya adalah berbahan utama dari alam seperti biji-bijian, kayu, tanah liat, dan lain sebagainya. Nah, terakhir sebelum Bu Maya akhiri, Bu Maya ingin memberikan pesan moral kepada kalian, yaitu kita tetap harus menggunakan bahasa yang santun dan tingkah laku yang sopan saat ingin menolak pemberian atau ajakan seseorang. Kenapa sih Bu harus kayak gitu? Agar tetap tercipta kehidupan yang rukun. Nah, berakhir sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Bu Maya sangat senang. Bu Maya mohon maaf apabila ada salah kata dalam memberikan materi pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan pakai masker jika kalian ingin keluar rumah. Dan kalau bisa, tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.